Halo Family Seeker, seperti kita tahu beberapa waktu terakhir ini hubungan politik antara Jepang dan China sedang memanas. Ketegangan ini dipicu oleh komentar Perdana Menteri Jepang yang mengisyaratkan akan membantu Taiwan secara militer kalau Taiwan sampai diserang oleh China. Seperti kita tahu, China ingin mengambil kembali Taiwan sebagai bagian negaranya. Akibat konflik Jepang dan China ini, beberapa penampilan dari penyanyi Jepang di China menjadi ikut terdampak. Salah satunya adalah penampilan dari Ratu J-pop Ayumi Hamasaki. Bagaimana ceritanya? Yuk kita langsung bahas. Konser Ayumi di Shanghai yang seharusnya terjadi pada tanggal 29 November 2025 tiba-tiba dibatalkan oleh pihak penyelenggara hanya sehari sebelum konser. Padahal Ayumi sudah melakukan persiapan untuk konser tersebut. Namun publik dibuat terkejut setelah beredar foto dan video yang menunjukkan bahwa Ayumi tetap tampil di atas panggung walaupun tidak ada penonton sama sekali. Dia membawakan seluruh setlist mulai dari lagu pertama sampai dengan encore. Setelah berita ini viral, Ayumi pun mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Konser solonya tersebut direkam dan menurut kabar akan dibagikan kepada para fansnya di kemudian hari. Lalu pada tanggal 30 Novembernya, Ayumi mengunggah 9 foto konsernya tersebut. Walaupun 14.000 kursi penonton kosong, tapi Ayumi berkata bahwa konser tersebut adalah salah satu pertunjukan yang paling tidak terlupakan baginya. Setelah pembatalan konser Ayumi di Shanghai, banyak fansnya yang merasa khawatir kalau konser Ayumi di Makau pada tanggal 10 Januari mendatang pun akan bernasib sama. Jadi kita doakan semoga konsernya yang di Makau tidak dibatalkan. Sekarang kita akan bahas sedikit profil dari Ayumi Hamasaki. Ayumi sering disebut sebagai Madonna dari Jepang. Ia lahir pada tanggal 2 Oktober 1978 di Fukuoka, Jepang. Jadi sekarang usianya sudah 47 tahun. Ketika Ayumi berumur 3 tahun, ibunya harus menjadi orang tua tunggal bagi Ayumi. Kenapa? Karena ayahnya pergi meninggalkan mereka. Namun, sang ibu harus bekerja untuk hidup, sehingga Ayumi banyak dirawat oleh neneknya. Lalu pada usia 7 tahun, Ayumi mulai menjadi model untuk lembaga-lembaga lokal seperti bank. Dan untuk mengembangkan karirnya di dunia hiburan, pada usia 14 tahun, ia meninggalkan keluarganya dan memutuskan untuk pindah ke Tokyo. Namun, untuk karir modelingnya ini tidak bertahan lama. Kenapa? Ini karena Ayumi mempunyai tubuh yang kurang tinggi, yaitu sekitar 1,57 meter. Sehingga ia pindah ke karir musik dan akting. Namun dia tidak langsung sukses. Puncak karir musiknya adalah ketika Ayumi bertemu dengan seorang produser yang bernama Max Matsura. Setelah mendengar Ayumi bernyanyi karaoke, Max menawarinya kontrak rekaman. Tapi Ayumi curiga ada motif yang tersembunyi, sehingga pada saat itu ia menolak tawaran tersebut. Namun Max ini tidak menyerah dan pada tahun berikutnya ia berhasil merekrut Ayumi di bawah label rekamannya yang bernama Avex. Ayumi memulai debutnya di bawah Avex dengan merilis album pertamanya yang berjudul A Song for XX pada tahun 1999. Perilisan album pertama tersebut sangatlah sukses. Lagu-lagunya banyak menduduki puncak tangga lagu Oricon. Salah satunya adalah lagu yang berjudul Poker Face. Dan album ini terjual lebih dari 1 juta kopi. Selama karirnya, Ayumi sudah merilis 18 album dan sudah banyak sekali mengadakan tur konser. Dan selama karirnya, Ayumi sudah menjual lebih dari 60 juta kopi album dan ini menjadikannya sebagai artis solo Jepang terlaris sepanjang sejarah. Untuk asmara, Ayumi pernah menikah sebanyak 2 kali.
Pernikahan pertama dengan seorang pria bernama Manuel Schwartz. Manuel ini adalah seorang aktor dan model asal Austria. Mereka bertemu saat Manuel menjadi model video klipnya Ayumi, yaitu untuk lagu yang berjudul Virgin Road. Mereka menikah pada tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2012-nya. Lalu pernikahan kedua adalah dengan seorang pria bernama Tyson Botkin. Tyson ini adalah seorang mahasiswa kedokteran asal Amerika. Mereka dikenalkan oleh seorang teman. Pernikahan mereka berlangsung dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Dari kedua pernikahan ini, Ayumi memang tidak dikaruniai anak. Tapi di kemudian hari, Ayumi melahirkan 2 orang anak. Anak pertamanya ini berjenis kelamin laki-laki dan lahir pada bulan November 2019. Tapi sampai sekarang, Ayumi tidak pernah mengkonfirmasi siapa ayah dari anaknya tersebut. Lalu pada Mei 2021, Ayumi mengumumkan bahwa ia telah melahirkan anak keduanya. Namun, dia tidak menyebutkan jenis kelamin anak keduanya tersebut dan tidak mengungkapkan siapa ayahnya. Banyak yang menduga bahwa ayah dari anak-anak Ayumi adalah seorang penari bernama Sunpei Araki. Tapi mereka tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut sampai sekarang. Kita kembali ke kisah pembatalan penampilan artis-artis Jepang di China. Ternyata bukan hanya Ayumi saja, penyanyi Jepang Maki Otsuki pun mengalami hal yang serupa. Maki Otsuki ini terkenal melalui lagu tema One Piece. Jadi, sebenarnya apa yang ia alami saat ia tampil di China? Pada tanggal 28 November 2025, di Shanghai diadakan festival anime Jepang. Saat itu, Maki Otsuki tampil di atas panggung. Tapi, di tengah-tengah Maki Otsuki sedang bernyanyi, lampu tiba-tiba dipadamkan dan suara musik pun tiba-tiba diputus. Hal ini membuat penampilannya terhenti. Lalu, 2 orang staf naik ke atas panggung dan membawa Maki Otsuki turun dari atas panggung tersebut. Selain Ayumi Hamasaki dan Maki Otsuki, ada juga kelompok idola Jepang yang bernama Momohiro Clover Z. Lalu ada pianis jazz Jepang yang bernama Hiromi Uehara. Penampilan-penampilan mereka di China juga ikut dibatalkan. Ada seorang jurnalis dan pengamat budaya pop Asia yang bernama Soichiro Matsutani. Dia berkata bahwa kondisi ini sangat disayangkan. Apalagi sekarang pemerintah Jepang sedang gencar mendorong konten hiburan seperti anime dan video game ke pasar global. Tapi situasi politik justru memperketat ruang gerak para artis Jepang. Hal seperti ini pernah terjadi sekitar 1 dekade yang lalu, yaitu ketika China dan Korea Selatan berseteru tentang sistem pertahanan rudal. Hal ini membuat drama-drama Korea dibatasi penayangannya di China. Sebagai penutup, hubungan China dan Jepang yang saat ini sedang memanas ternyata membawa dampak yang besar di berbagai bidang. Misalnya di bidang ekonomi, di bidang pariwisata, di bidang keamanan, dan juga di bidang hiburan yang kita bahas hari ini, di mana banyak penampilan artis Jepang di China yang dibatalkan. Hal ini sangat disayangkan, apalagi mengingat pendapatan dari industri hiburan ini sangatlah besar. Jadi kita doakan semoga hubungan China dan Jepang bisa segera membaik. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!